Shalom, perkenalkan nama saya Nenia Deri Albenu dengan NIM 71 2022 040. Di sini saya akan menceritakan sejarah masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Agama Kristen. Selamat mendengarkan. Sejak awal, bangsa Indonesia merupakan tujuan perdagangan di seluruh dunia karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah ini tersebar di berbagai daerah. Salah satunya yaitu Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah pulau yang memiliki keberagaman, baik dari bentuk bahasa, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan lainnya. Dalam kemajemukan ini tergambar dari 6 pulau besar yang merangkai Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote, dan Sabu, yang biasa dikenal dengan Flobamura. Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, misalnya rempah-rempah. Rempah-rempah terdiri dari pala, lada, cengkeh, cendana, dan lain-lain. Yang paling menarik dari Nusa Tenggara Timur yaitu kayu cendana. Kayu cendana memiliki harga yang sangat mahal di pasaran luar negeri. Hal ini yang membuat para pedagang dari luar negeri yang berbondong-bondong untuk datang mencari kayu cendana. Cendana juga dapat berfungsi sebagai bahan dupa, aromaterapi, dan campuran parfum. Sejarah mencatat bahwa masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur dibawa oleh para misionaris dari bangsa Eropa, khususnya orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda yang dimulai pada tahun 1556 dengan misinya yaitu berdagang. Namun, mereka tidak hanya berdagang, tetapi ada misi lain, yaitu menyebarkan agama kekristenan dengan cara Katolik Roma. Riwayat sejarah gereja di Nusa Tenggara Timur mulai dengan berita tentang tahun 1556. Pada tahun itu, Peter Antonio Taveira membaptis 5.000 orang di timur, dan juga banyak orang di Flores, yakni di Larantuka dan sekitarnya. Peter Taveira ini adalah seorang anggota Ordo Dominika. Untuk seterusnya, daerah Nusa Tenggara Timur akan merupakan wilayah kerja Ordo ini. Ada 3 ordo yang berperan pada misi di Asia, yaitu Ordo Fransiskan, Ordo Yesuit, dan Dominika. Selanjutnya, setiap orang yang dibaptis oleh Peter haruslah mempelajari Credo, Doa Bapa Kami, Salam Maria, pengakuan dosa, dan 10 perintah. Dan untuk menjamin kehidupan orang Kristen, maka Peter Antonio mengambil 2 tindakan. Tindakan yang pertama, ia mengirim 2 orang muda ke Malaka untuk belajar tentang kekristenan di sana, agar kedepannya diharapkan saat mereka pulang, mereka dapat menjadi guru bagi bangsa mereka sendiri. Tindakan yang kedua, Peter membangun benteng di Solor untuk melindungi diri dan orang-orang Kristen terhadap serangan-serangan dari orang Makassar dan orang Jawa. Beberapa tahun kemudian, orang-orang Portugis mengalami tantangan dengan datangnya Belanda di Pulau Kupang dan mendirikan benteng yang bernama Fort Kokordian. Mereka datang dengan motif ekonomi, politik, dan pekabaran Injil. Dengan metode pendekatan yang dilakukan, yaitu mengambil hati para petinggi-petinggi pada saat itu, sehingga mereka lebih mudah menjalankan misi mereka dengan berdagang dan menyebarkan ajaran agamanya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat itu, masyarakat Nusa Tenggara Timur masih sangat kental menganut agama suku, yaitu kepercayaan berupa animisme dan dinamisme. Penginjilan pun dilakukan oleh para misionaris Belanda yang membawa ajaran Protestan yang berciri khas Calvinis. Pendeta Belanda yang pertama kali tiba di Kupang ialah Matthäus van der Broek pada tahun 1614, dan ia mulai mengajarkan kekristenan. Kemudian kekristenan tersebar ke Pulau Rote pada tahun 1739, dan di Pulau Sabu juga kekristenan mulai berkembang pada tahun 1758. Selanjutnya, setelah pergantian abad, agama Kristen belum berakar kuat di bumi Flobamura, walaupun sudah dikenal sejak 2,5 abad yang lalu. Sejak pemerintahan Hindia Belanda yang baru sadar akan tanggung jawabnya atas jemaat-jemaat Kristen, maka mereka mengirim jendeling pada tahun 1819, yaitu pendeta Erle Pruijin, dengan metode yang digunakan yaitu khutbah-khutbah, pertemuan doa, katekisasi, dan menyediakan bahan bacaan kekristen. Lalu dengan segala usaha dan kerja keras dari para misionaris dalam pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur memang tidak mudah. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk mereka terhenti. Tetapi sebaliknya dengan kasih Kristus dan semangat, serta kerja keras mereka membuahkan hasil, yaitu pada abad ke-19 sampai pada ke abad 20 hingga sekarang ini, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah dengan mayoritas kekristenan terbanyak di Nusantara, dan ribuan gedung gereja menjadi saksi bisu tentang perjuangan para misionaris. Teman-teman semua, sekian cerita singkat saya tentang sejarah masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur. Semoga cerita ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman, jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih. Shalom.